Hai semuanya, sekarang mau bayar apapun menjadi lebih gampang menggunakan Kris. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paper kami yang berjudul Analisis Peran Kris dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha di MPMP Juragan Kota Medan. Jadi, penelitian ini kami angkat karena melihat fenomena yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu penggunaan Kris di usaha kuliner. Kita semua pasti pernah lihat hampir di setiap toko makanan sekarang ada stiker QR kecil di meja kasir. Nah, dari situ kami jadi penasaran seberapa besar sih dampak buat usaha kecil menengah. Kita tahu bersama bahwa UMKM punya peran yang sangat besar buat ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023, UMKM menyumbang lebih dari 61% produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM itu tulang punggung ekonomi kita, tapi di sisi lain juga paling rentan kalau tidak dapat beradaptasi dengan teknologi. Saya lanjut ke bagian rumusan masalah. Penelitian tentang digitalisasi UMKM sebenarnya sudah cukup banyak, tapi sebagian besar belum menjawab pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana. Apakah Kris benar-benar membantu usaha makanan tradisional untuk bersaing, terutama di kota-kota besar di luar Jawa? Kebanyakan studi yang ada masih berkutat pada berbagai teknologi secara umum atau perbankan digital, belum menyentuh bagaimana alat pembayaran seperti Kris ini bekerja di level operasional usaha kuliner menengah. Penelitian sebelumnya juga banyak mengandalkan survei angka-angka yang punya keterbatasan ketika kita ingin tahu bagaimana UMKM benar-benar menjalani proses adaptasi digital di lapangan. Karena itu, kami memakai pendekatan kualitatif supaya bisa memotret situasi yang lebih nyata lewat studi kasus konkret, yaitu MPMP Juragan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tadi, penelitian ini punya 3 tujuan utama. Pertama, menganalisis proses adopsi Kris pada operasional UMKM MPMP Juragan. Yang kedua, mengidentifikasi kontribusi Kris terhadap peningkatan daya saing usaha, baik dari aspek volume transaksi, efisiensi operasional, maupun penguatan kepercayaan pelanggan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kris, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mengatasinya. Sekarang, masuk ke tinjauan pustaka. Secara regulasi, Kris diatur lewat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 pada tahun 2019 yang mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia menggunakan Kris sebagai standar tunggal. Secara teknis, Kris juga menggunakan spesifikasi kode yang memudahkan standar internasional. Sekarang kita masuk ke penelitian terdahulu yang relevan. Sebagai pembanding untuk penelitian ini, Pratama dan kawan-kawan tahun 2022 meneliti 120 UMKM kuliner di Yogyakarta dan menemukan bahwa penggunaan Kris menaikkan omset rata-rata 18,7% dalam 6 bulan pertama, terutama didorong oleh konsumen milenial yang lebih memilih pembayaran non-tunai. Wahyuni dan Rahmawati tahun 2022 meneliti UMKM makanan di Makassar dan menemukan korelasi positif antara adopsi Kris dengan kepuasan pelanggan yang kemudian mendorong loyalitas lewat kepercayaan. Fadil dan kawan-kawan tahun 2021 mengkaji UMKM di Sumatera Selatan dan menemukan bahwa pelaku usaha yang memakai sistem pembayaran digital punya pembukaan yang lebih rapi, dengan kebocoran kas yang lebih rendah dan catatan transaksi harian yang lebih akurat. Rahmadani dan Kurniawan tahun 2022 meneliti pemilik UMKM di Bandung dan menemukan sesuatu yang cukup menarik. Hambatan terbesar adopsi Kris bukan soal teknis, melainkan rasa tidak percaya terhadap keamanan transaksi digital dan minimnya pendamping setelah prosesi registrasi. Dan terakhir, Nugroho dan Pramesti tahun 2021 melihat hubungan antara Kris dan akses pembiayaan. Rekam jejak transaksi yang terbentuk dari penggunaan Kris ternyata bisa meningkatkan skor kredit yang dipakai vintage untuk menilai kelayakan pinjaman. Jadi, tanpa disadari, setiap transaksi Kris yang tercatat sebenarnya sedang membangun profil kredit pelaku usaha itu sendiri. Dari semua tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu ini, kami bisa menarik simpulan sementara Kris bukan sekedar alat pembayaran biasa, tapi berpotensi menjadi salah satu sumber daya saing bagi UMKM, termasuk usaha kuliner tradisional yang seperti pempek Juragan. Di penelitian selanjutnya, kami akan membahas lebih dalam bagaimana
temuan ini terlihat langsung di lapangan. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai peran KRIS dalam meningkatkan daya saing usaha pada UMKM pempek Juragan di Kota Medan. Jadi kesimpulannya, QRIS itu bukan sekedar alat pembayaran biasa, tetapi juga menjadi sumber daya saing UMKM kuliner tradisional, asal dapat dikelola perusahaan dengan baik. Kami sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penjelasan ini, jadi kami sangat terbuka menerima kritik dan saran dari Bapak atau Ibu dosen maupun teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.